Lagi anak di bawah umur diperkosa hingga hamil. Terjun bebas seorang ART tewas, seorang lagi patah tulang. Beraksi di toko sembako, seorang pencuri bersenpi di masa. Bawa 80 gram kokain, 2 orang pengedar ditangkap. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia diduga memperkosa seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil. Seorang lansia berusia 61 tahun berinisial A, warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 11 tahun merupakan tetangga pelaku. Peristiwa ini terungkap setelah korban hamil atau berbadan 2. Berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan, asusila ini sudah dilakukan pelaku berulang kali. Pelaku memanfaatkan momen saat korban pulang mengaji untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku mengajak dan memaksa korban masuk ke rumahnya. Pelaku kemudian mengancam agar korban tidak melawan atau melaporkan perbuatannya. Kondisi korban yang masih anak-anak dan berstatus yatim membuatnya tidak berdaya saat menghadapi pelaku. Masa depan korban dirusak oleh pelaku dan kini harus menjalani pemulihan fisik dan psikis. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Garut untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Menerima laporan bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur 11 tahun 6 bulan, kurang lebih 11 tahun 6 bulan, yang mana dilakukan oleh tetangga korban berinisial A, 61 tahun, yang pekerjaan buruh. Nah, korban dengan modus sewaktu anak korban itu selesai mengaji sudah ditunggu oleh pelaku, yang mana kemudian pelaku mengancam korban, menarik korban untuk diajak ke rumah pelaku. Kemudian di dalam rumah karena dalam keadaan sepi, kemudian dilakukanlah persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana dalam persetubuhan tersebut ada ancaman terhadap anak korban tersebut. Hasil pemeriksaan kami memang sudah dilakukan sudah beberapa kali. Informasinya korban hamil juga, Bang, betul? Hasil pemeriksaan untuk sementara memang anak tersebut atau anak korban saat ini dalam mengandung. Untuk anak korban masih sekolah kelas 6 SD. Untuk pelaku sendiri kita ancam dengan kita terapkan dengan pasal 473 dan atau 415 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, saat ini korban berada dalam penanganan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Garut. Pendampingan dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban, termasuk penanganan atas kehamilan yang dialaminya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 orang asisten rumah tangga atau ART tewas seketika, sementara 1 ART lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari lantai 4 rumah majikan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya diduga hendak melarikan diri lantaran mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sang majikan sehingga nekat melompat dari jendela di lantai 4. R, wanita berusia 30 tahun yang berprofesi asisten rumah tangga ini langsung diberikan pertolongan medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat karena mengalami patah tulang tangan dan kaki. Luka ini diderita R setelah terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun nasib R masih lebih beruntung daripada teman sekerjanya berinisial D berusia 19 tahun yang tewas seketika
usai terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. R dan D merupakan dua orang ART yang bekerja di salah satu rumah berlantai 4 yang juga dijadikan tempat indekos milik seorang konten kreator. Keduanya diduga mencoba melarikan diri melalui jendela di lantai 4 pada Kamis dini hari. Keduanya mencoba pergi secara diam-diam karena diduga kuat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Namun begitu, dugaan ini masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi benar bagaimana kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan adanya dua orang yang jatuh dari ketinggian atau lantai 4 dari sebuah bangunan yang kos-kosan, berupa kos-kosan. Jadi lantai 1 sampai dengan 3 itu adalah kamar kos, kemudian di lantai 4 adalah kediaman dari pemiliknya. Jadi dari berdasarkan pemeriksaan, korban jatuh, kemudian warga atau orang sekitar yang mendengar, melihat, kemudian memanggil ambulan 119 dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di rumah sakit, satu orang korban inisial R itu berumur 30 tahun, patah tulang kaki dan tangan kirinya. Kemudian korban inisial D berusia 18 tahun meninggal dunia. Sampai dengan sekarang dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Untuk motifnya, informasi di tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban yang tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pelaku pencurian bersenjata api beraksi di salah satu toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pencuri berhasil ditangkap pemilik toko sembako, sementara dua lainnya melarikan diri setelah sempat melepaskan tembakan. Warga di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pencurian dari dalam toko sembako Jumat 24 April 2026 dini hari. Pelaku berinisial KM ini tidak berdaya dan babak belur setelah dihajar warga yang geram dengan aksi pencurian yang dilakukannya. Sejumlah anggota unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari informasi di lokasi. Sebelumnya, komplotan pencuri yang berjumlah 3 orang mengendarai mobil yang berada di depan toko kelontong di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang pencuri masuk ke dalam toko dengan mencungkil engsel pintu pagar. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, satu pelaku menggeledah isi laci dan satu pelaku mengawasi keadaan di dalam toko, sedangkan pelaku lainnya berada di dalam mobil. Namun, aksi para pelaku ini gagal setelah pemilik toko sembako memergoki kedua pelaku dan berteriak. Seorang pelaku berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri usai melepaskan tembakan saat dikejar warga. Rampok itu semalam itu? Semalam kan saya kan belum tidur jam 2-an. Nah, saya mau ke kamar mandi. Posisi saya tuh di situ. Saya otomatis lihat ke kiri. Keadaan masih aman. Gerbang nggak ada yang kebuka. Juga nggak ada orang juga. Terus saya ke kamar mandi mau minum. Saya lihat ke di sini nih. Kayak ada orang. Saya jelasin. Saya ke samperin. Gerak-gerak. Terus saya kejar, beneran orang bang itu. Ada 2 orang, yang satu yang ngamanin di sini, yang satu jalanin aksinya. Nah, yang satu ya udah lari ke depan, yang satu saya amanin. Terus ada 3 orang, yang satu ya bawa mobil situ. Jadi 3 orang itu komplotannya. Satu yang ngamanin dapat 1 doang, yang 2-nya udah kabur. Kan dia pelaku itu 3 orang bang ya? 3 orang. Iya. Tembakannya ya? Nah, maksudnya pelaku sempat menodongkan senjatanya atau? Itu aku cuma denger doang itu. Soalnya pas udah ngamanin 1 orang itu kacamata udah kepental. Jadi buram semua. Jadi cuma fokus ke 1 orang itu.
Dengar suaranya dengar. Ada suara. Makanya dua orang itu Berapa kali dengar suaranya? sekali, Sekali. dua kali. Habis itu pelaku langsung kabur, cuma satu masih ada yang ketinggal. Satu ya udah diamanin itu. Satu Diamanin itu sama. orangnya udah kabur. Tadi salah satu pelaku itu langsung diamuk massa ya. Iya. Atau orang itu udah diamuk massa itu. Yang Mas lihat itu pelaku itu dia mengalami luka di bagian mana, Mas? Muka sama badan. Sama badan. Cuma pas Mas lihat terakhir itu apa meninggal apa gimana, Mas? Ini belum meninggal itu. Belum ya? Masih gerak. Oh, oke. Siap. Saat ini, pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara dua rekan pelaku yang kabur dari kejaran warga diburu pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Jamar menjadi pengemudi ojek online. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus dua remaja pengedar narkoba di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 80 gram narkotika jenis kokain siap edar. Dua remaja tanggung berinisial EF dan YS ini tidak berkutik saat diamankan petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya tidak menyangka jika pria beratribut ojek online yang menghadang mereka adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan satu paket narkotika jenis kokain dengan berat bruto 80 gram. Rencananya, barang haram tersebut akan dikirimkan kepada seseorang di wilayah Kemayoran dengan menggunakan modus sistem tempel di pinggir jalan. Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan dua orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis kokain dengan inisial EF dan juga YS. Adapun barang bukti yang diamankan berupa kokain sejumlah kurang lebih 80 gram. Kemudian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian kini tengah mendalami adanya keterlibatan kartel atau jaringan narkotika internasional, menyusul kembali ditemukannya jenis kokain yang masuk ke wilayah Indonesia. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan ke Mapolda Metro Jaya. Keduanya terancam jeratan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 pemuda membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel pada Jumat 24 April 2026 dini hari. Ketiganya tak berkutik saat diringkus petugas yang tengah berpatroli rutin. Tim patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang kedapatan bawa senjata tajam jenis busur di Jalan Tuku Umar, Kota Makassar, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Petugas mengamankan para pelaku saat melaksanakan patroli rutin guna mencegah aksi kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polsek Talo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berbahaya berupa 1 unit ketapel dan 2 buah anak panah atau busur. Senjata tajam ditemukan tersembunyi di balik jaket sweater yang dikenakan oleh salah satu pelaku berinisial AF. Usai diamankan di lokasi, ketiga pemuda langsung digiring ke Mapolsek Talo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim patroli Perintis Presisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang salah satunya membawa 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweater atas nama inisial AF. Ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Talo dan kami terima untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun kronologis kejadian berawal dari pada saat tim patroli Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Talo berpapasan dengan 2 sepeda motor yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, salah satu dari ketiga pemuda tersebut ditemukan 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweaternya. Saat ini ketiga pelaku sudah ada di Polsek Talo dan dalam proses pemeriksaan dari tim penyidik Polsek Talo.
Guna mendalami motif kepemilikan senjata tajam tersebut, saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Polsek Talu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, buron selama 3 tahun seorang mantan karyawan kantor pos di Cirebon, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi saat tengah tertidur lelap di kontrakannya di wilayah Lampung. Inilah momen saat jajaran Resma Polres Cirebon Kota meringkus Eka, seorang tersangka korupsi dana bantuan sosial PKH di tempat persembunyiannya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tersangka diamankan petugas saat tengah tertidur lelap. Meski sempat kebingungan, tersangka justru terlihat santai dan memberikan senyuman saat hendak dibawa polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang merupakan mantan karyawan kantor pos Cirebon ini mengakui telah memanipulasi dokumen penyaluran bantuan sosial sekaligus mengubah nominal penerimaan. Selisih dari uang bantuan kemudian digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi serta biaya selama masa pelariannya. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, total terdapat 900 penerima manfaat yang terdampak dalam praktik tersebut dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kasus ini adalah kasus lama ya. Penyaluran PKH tahun 2022. Nah, ini 2022-2023 ya. Modusnya adalah dengan mengubah nominal penyaluran nominal PKH tersebut ya, dirubah, dimanipulasi sehingga yang bersangkutan atau pelaku ini mendapatkan keuntungan dari situ. Sudah dilakukan pencarian oleh petugas kita, namun kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ada di Lampung, ya, sehingga kita mengirim anggota untuk melakukan penangkapan. Dan penangkapan itu ada perlawanan atau tidak? Ya, pada saat ditangkap ini pelaku ini sedang tidur ya, sedang istirahat. Untuk kerugiannya sendiri berapa? Kerugian itu 264 juta ya, dari kurang lebih 900 penerima PKH. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 200 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penembakan kembali terjadi di Papua Pegunungan. Kali ini seorang ASN di Yahukimo dilaporkan tewas ditembak oleh kelompok bersenjata OPM. Seorang aparatur sipil negara, Yones Yohame, 35 tahun, tewas ditembak kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam di Kompleks Perumahan Eselon 3 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak saat berada di depan rumahnya dan mengalami luka tembak di bagian dada. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna, menyampaikan pihaknya mengecam keras aksi tersebut. Saat ini aparat gabungan TNI dan Polri tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga melarikan diri ke arah hutan. Aparat juga terus meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjamretan di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh dua pelaku yang berboncengan sepeda motor saat korban tengah berjalan kaki menuju halte busway. Dira Friyanti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat Senin malam usai menjadi korban penjamretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh dua pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV.
Aksi penjamretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Naas saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugutani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Tadi memang pulang kerja, itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu, terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada dua orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih. Nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih. Ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya, Pak. Tadi lumayan sepi sih, Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijamret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar Mbaknya. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan perumahan Gria Cilegon, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 19 April 2026 pagi. 2 orang pelaku terekam kamera pengawas saat masuk area rumah dan menggasak 1 unit sepeda motor Matic. Aksi pencurian ini terjadi di Blok C3 nomor 11 RT 03 RW 03 Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku berbagi peran masuk ke dalam area rumah korban. 1 pelaku tampak berjaga sambil mengawasi situasi sekitar, sementara rekannya beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir. Hanya dalam hitungan menit, kedua pelaku berhasil membawa kabur 1 unit Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi A62246AC. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak beraktivitas di pagi hari. Kini rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai petunjuk penting untuk menelusuri identitas dan keberadaan para pelaku. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda dan tetap waspada meski kendaraan diparkir di dalam area rumah. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pagar besi lingkungan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang pria terekam CCTV menggotong pagar pada Kamis 23 April 2026 dini hari. Aksi pencurian pagar besi milik warga ini terjadi di Jalan Bojong Raya, RT 06 RW 04, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV milik warga di sekitar lokasi. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku dengan santai menggotong pagar besi berukuran 40 x 40 cm dengan berat sekitar 15 kg. Usai berhasil melepas pagar, keduanya langsung membawa kabur hasil curian menggunakan sepeda motor Matic. Pencurian ini baru diketahui warga pada pagi hari saat kondisi pagar pengaman lingkungan sudah hilang dan hanya menyisakan bagian penyangga besi yang masih terpasang di tembok. Menurut salah seorang warga, pagar ini sangat penting sebagai pengaman lingkungan, mengingat banyaknya sepeda motor warga yang terparkir di luar halaman rumah saat malam hari. Siapa sih yang abang lihat sendiri? Awal kejadian sih malam pagar masih ada ya, sekitar jam 10 sampai jam 11-an nih masih ada. Dia ngambil pagar sekitar jam 2:30 pagi. Pagi ya? Pas pagi-pagi. Ini keluarga saya mau pada keluar kerja. Iya. Ini gerbang pagar udah nggak ada. Pagar udah nggak ada. Berapa orang sih bang pelakunya? Pelakunya ada 2 orang. 2 orang. Terus
Kita cek CCTV tetangga di belakang. Lagi digotong sama 2 orang pemuda. Pemudanya ini saya masih nggak asing, kenal ciri-ciri khasnya semua. Oh, diduga warga sini atau gimana, Bang? Masih sekitaran warga sini. Warga sini. Ini pagar emang untuk keamanan lingkungan sini atau gimana, Bang? Ini buat keamanan lingkungan keluarga kita sih. Kan ini ada di wilayah warga. Di dalam juga banyak motor soalnya. Buat keamanan warga ya? Buat keamanan warga, betul. Itu diangkut digotong atau gimana, Bang? Apa dipotong atau gimana tuh, Bang, pagernya? Awalnya sih kalau menurut saya sih diangkat ya, digotong. Digotong. Diangkutnya bawa motor. Cuma dari sini buat ke belakang itu digotong. Berdua, pelaku berdua ya? Berdua. Warga berharap pihak kepolisian dari Polsek Cengkareng maupun Polres Metro Jakarta Barat segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi yang hendak mencuri mobil. Komplotan pencurian kendaraan bermotor mengganjal pintu rumah korban menggunakan payung di salah satu rumah di kawasan Padasuka, Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 April 2026 dini hari. Pemirsa, diduga pintu rumah diganjal agar menghambat pemilik rumah memergoki aksi pencurian. Aksi ini terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi di kawasan Krete Kaler, Desa Padasuka pada Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. 2 orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku turun dan mengecek bagian dalam mobil yang diduga menjadi target utama. Satu pelaku lainnya terlihat mengganjal pintu rumah pemilik kendaraan menggunakan payung. Hal ini diduga kuat dilakukan untuk menghambat penghuni rumah keluar jika aksi mereka terdengar atau diketahui. Meski telah melakukan serangkaian persiapan, aksi ini akhirnya berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku memilih melarikan diri dari lokasi kejadian setelah merasa situasi sekitar tidak lagi aman. Warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan pintu serta pagar rumah terkunci rapat, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Siber Bareskrim Polri membongkar jaringan internasional penjualan perangkat kejahatan siber atau phishing tools. 2 orang pelaku yang merupakan sepasang kekasih ditangkap di kawasan Kupang usai terbukti meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah sejak tahun 2019 silam. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Pengungkapan kasus besar kejahatan cyber ini bermula dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store, sebuah wadah ilegal yang memperjualbelikan perangkat untuk aksi phishing. Penyidik kemudian melakukan penyamaran dengan menggunakan aset kripto guna memastikan aktivitas penjualan ini digunakan dalam aktivitas kejahatan digital. Petugas berhasil mengidentifikasi lebih dari 34.000 korban di seluruh dunia dengan total 2.400 pembeli. 2 tersangka yang merupakan sepasang kekasih langsung diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap pelaku, Polri juga menyita aset ilegal senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara total kerugian global akibat perbuatan pelaku diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dana cyber, yaitu berupa produksi, penjualan, dan distribusi perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi akses ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan yang saya hormati, berdasarkan hasil penyelidikan di Divisi Cyber Bareskrim Polri, yaitu LP nomor 25 tahun 2024, tanggal 15 November 2024, perkara ini berhasil diungkap berawal dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional
Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang, NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Phishing tools kini menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital terorganisir lintas negara, seperti pencurian data dan penipuan online. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi di ruang digital, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Polri berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan cyber, baik pembuat, penjual, maupun pengguna tools ilegal tersebut, guna menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BNNP Sumatera Selatan memusnahkan 16,9 kg narkoba jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 kurir yang terlibat masuknya narkoba di Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir sabu jaringan Malaysia dengan barang bukti 16,9 kg sabu-sabu diamankan petugas. Penangkapan dilakukan di perumahan Gria Kampung Serang Sejahtera, Blok I nomor 6 Palembang pada 25 Maret 2026 berdasarkan laporan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka, Julianto, petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 16,9 kg dan menangkap tersangka EEng. Petugas masih memburu 2 DPO lagi yakni W dan R yang merupakan pasangan suami istri yang diduga sebagai penggerak untuk kedua tersangka. Kedua tersangka Julianto dan EEng diupah sekitar 10 hingga 30 juta rupiah untuk 1 kali antar narkoba. Informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dan menghasilkan 2 tersangka dan 16,9 kg sabu bruto. Dan tadi sudah kita musnahkan sebagai akuntabilitas bahwa tadi disaksikan masyarakat, kemudian Forkopinda dan instansi dari kejaksaan dan pengadilan, kemudian hadir juga dari DPR, dari pemerintah provinsi, bahwa barang bukti tersebut setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa itu narkoba dan disisihkan untuk kepentingan nanti di pengadilan, sisanya semuanya dimusnahkan dan tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jaringan mana benar? Ini kalau barang bukti, kalau kita lihat dari tipikal barang buktinya berarti berasal dari Malaysia yang mungkin asalnya dari Myanmar, jadi jaringan Malaysia dan Palembang. Di tempat yang sama, proses pemusnahan narkotika dilakukan dengan menggunakan alat yang dimodifikasi dan dicampur air pembersih lantai.
Usai dilakukan pemusnahan narkoba yang sudah tercampur cairan pembersih lantai itu, selanjutnya dibuang ke toilet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur diduga melakukan hubungan sesama jenis di gang sempit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi keduanya terekam ponsel salah seorang warga. Warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dihebohkan oleh beredarnya rekaman video yang memperlihatkan 2 anak di bawah umur yang diduga melakukan hubungan sejenis di gang sempit yang jarang dilalui. Dari rekaman ponsel warga, kedua anak yang melakukan hubungan sejenis itu diperkirakan masih berusia sekitar 10 hingga 11 tahun berada di lokasi. Ketua RT setempat, Awi, membenarkan adanya kejadian ini. Awi mengatakan peristiwa ini terjadi pada siang hari di area gang yang sudah tidak terpakai. Menurutnya, kedua anak itu diduga bukan merupakan warga setempat. Hingga kini pihak lingkungan masih berupaya menelusuri identitas keduanya. Bisa dijelasin kejadiannya itu hari apa sih Pak RT? Kejadiannya kemarin jam 2, hari Senin ya? Hari Senin. Tapi itu yang tahu jelas, yang tahu lebih jelas itu ya itu karyawan itu. Karyawan PT Jawa itu. Itu anak kecil sama anak kecil atau gimana sih Pak RT? Apanya? Anak kecil apa sama anak kecil atau gimana Pak RT? Bocah-bocah ya? Kisaran umur berapa nih? Paling masa antara 10 atau 11 tahunan gitu baru sekolah SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Emang jalan ini sepi atau gimana sih Pak RT? Sepi ya. Warga berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama khususnya bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak, terutama di usia dini agar tidak terjerumus perilaku menyimpang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan kepolisian setempat diminta menindaklanjuti kejadian ini dengan pendekatan dan mengedepankan perlindungan anak. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tingginya harga gas LPG di tingkat pengecer membuat warga di Cisurupan, Garut rela mengantri berjam-jam di pangkalan resmi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Beginilah suasana antrean warga di salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sejak pagi hari warga sudah berdatangan dan membawa tabung kosong untuk membeli gas LPG. Bahkan tak sedikit dari mereka yang harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan gas melon tersebut. Kondisi ini terjadi menyusul tingginya harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, di mana harga jual mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Sementara itu di pangkalan resmi harga gas LPG masih sesuai ketentuan, yaitu sekitar Rp18.000 per tabung. Selisih harga inilah yang membuat warga lebih memilih mengantri daripada membeli di pengecer. Ini tadi sedang mengantri gas ya? Iya. Nah, udah berapa jam mengantrinya? Sekitaran dari jam 8. Oh, sekarang baru dapat gitu? Baru dapat. Nah, gas ini sulit atau langka atau harganya mahal? Kalau sulit masih enggak. Harus ngantri. Kalau ngantri di pangkalan ini harganya berapa? Kalau di pangkalan saya beli 18.000. Dari luar gudang, kalau dalam gudang 17. Kalau harga eceran di warung-warung berapa? Kalau di harga eceran di dalam gudang mah paling 23. Kalau dari luar sana mah kadang 28, 25, 30-an nyampe. Warga berharap pasokan LPG 3 kg dapat kembali normal dan merata, sehingga tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkan kebutuhan dasar memasak. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Suasana duka menyelimuti keluarga Adit, pelajar sekolah menengah pertama yang dikabarkan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pada Kamis 23 April 2026 siang. Keluarga berharap cemas jenazah pelajar asal Desa Paku Sambing, Kecamatan Babakan ini bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Bahkan Sani, sang ibu dan beberapa kerabatnya rela menginap di lokasi usai mendapat kabar anaknya hilang terbawa arus. Peristiwa tenggelamnya Adit diketahui saat korban bersama 3 rekannya bermain air di pinggiran Sungai Cisanggarung selepas pulang sekolah.
Namun, Adit bersama satu korban lainnya, yaitu Hakim, yang berenang ke tengah mendadak hilang dan tenggelam tersapu arus. Kedua rekan korban yang berada di pinggir kemudian panik dan melaporkan dua rekannya hilang tenggelam. Ya, pulang sekolah dan izin ke orang tua mau main, Pak. Nggak taunya mandi di sini. Iya, makanya main. Berarti awalnya itu satu orang yang ke tengah itu ya? Iya, awalnya satu orang yang ke tengah, terus yang satunya mau nolongin, cuma ikut tenggelam. Berarti dua orang ya Pak Ku ya? Itu warga Paku Saming semua berarti Pak Ku? Bukan, warga Paku Saming satu, warga Kudunia satu. Semuanya kecamatan merupakan satu kecamatan. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Tagana, serta TNI dan Polri melakukan penyisiran di sekitar titik korban pertama kali dikabarkan tenggelam. Dengan mengandalkan 2 perahu karet dan tim penyelam, petugas menyisir area dasar yang memiliki kedalaman 6,5 meter. Petugas juga menyebar beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan di aliran Sungai Cisanggarung yang memiliki lebar hampir 30 meter. Caranya diperluas atau bagaimana Bang? Untuk sementara masih di titik yang sama dulu, adakan penyelaman dan arus atas dulu. Belum ada memperluasan ke mana untuk hari ini. Ada kendala nggak untuk proses pencarian sendiri? Nggak ada. Kendalanya secara perlengkapan tidak ada, tapi membutuhkan waktu saja karena sudah dianalisa bahwa ada beberapa batu-batuan dan pipa ya yang kemungkinan harus disisir kembali. 2 korban berarti Bang ya? 2 korban. Hingga Kamis 23 April 2026 siang, proses pencairan yang dilakukan di radius 300 meter dari titik kejadian belum membuahkan hasil. Arus bawah yang sangat kuat diperparah banyaknya bebatuan hingga kayu dan pipa mempersulit proses pencarian 2 pelajar yang tenggelam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengunjung yang berada di LTC Glodok di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang merupakan pusat perdagangan peralatan teknik, alat berat, listrik, dan elektronik dikejutkan dengan peristiwa asap tebal yang keluar dari lantai 1 pusat perdagangan peralatan teknik, alat berat, listrik, dan elektronik. Sejumlah pengunjung berhamburan keluar untuk menghindari asap tebal berwarna hitam yang diduga berasal dari alat generator set atau genset. Sebagian pengunjung sempat mengambil gambar di sekitar depan lokasi parkir sepeda motor. Menurut Harkin, peristiwa tersebut berasal saat LTC Glodok mengalami pemadaman listrik. Diduga pihak pengelola gedung menghidupkan alat generator set atau genset. Namun tiba-tiba diduga alat tersebut mengeluarkan asap hitam dan tebal di lantai 1 hingga ke basement parkiran. Akibat peristiwa itu sejumlah pengunjung sempat panik dan berhamburan keluar gedung. Itu kan tadi mati lampu, terus tiba-tiba genset otomatis kan nyala. Terus asapnya banyak, hitam. Tadi sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar jam berapa Pak? 10-an ya? 10 siang tadi ya Bang? Iya. Itu tadi ada kepanikan nggak sih Bang? Udah banyak sih orang-orang, warga-warga udah banyak. Cuman nggak ada? Yang panik karena itu yang nggak tahu aja. Cuman nggak api ya? Api nggak ada ya? Nggak ada, cuma asap doang hitam. Peristiwa tersebut tidak berlangsung lama setelah pihak pengelola menghubungi petugas Gul Karmat, Jakarta Barat untuk menangani alat genset yang mengeluarkan asap hitam tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga desa Oersala, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi ke kebun akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Sabtu 18 April 2026. Korban Yakomina Sutai Hedmina, 76 tahun ditemukan pada pukul 11:15 WITA setelah operasi pencarian memasuki hari ketiga. Ia ditemukan pada jarak sekitar 2,80 km ke arah utara dari lokasi kejadian kecelakaan. Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat. Diketahui keberhasilan pencarian ini merupakan hasil sinergi berbagai unsur yang terlibat, yakni Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Polsek Kupang Tengah, tim K9 Polda NTT,
BPBD Kabupaten Kupang, masyarakat setempat, serta keluarga korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kembali terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia diduga memperkosa seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil. Seorang lansia berusia 61 tahun berinisial A, warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 11 tahun merupakan tetangga pelaku. Peristiwa ini terungkap setelah korban hamil atau berbadan dua. Berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan, asusila ini sudah dilakukan pelaku berulang kali. Pelaku memanfaatkan momen saat korban pulang mengaji untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku mengajak dan memaksa korban masuk ke rumahnya. Pelaku kemudian mengancam agar korban tidak melawan atau melaporkan perbuatannya. Kondisi korban yang masih anak-anak dan berstatus yatim membuatnya tidak berdaya saat menghadapi pelaku. Masa depan korban dirusak oleh pelaku dan kini harus menjalani pemulihan fisik dan psikis. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Garut untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Menerima laporan bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur 11 tahun 6 bulan, kurang lebih 11 tahun 6 bulan, yang mana dilakukan oleh tetangga korban berinisial A, 61 tahun, yang pekerjaan buruh. Nah, korban dengan modus sewaktu anak korban itu selesai mengaji sudah ditunggu oleh pelaku, yang mana kemudian pelaku mengancam korban, menarik korban untuk diajak ke rumah pelaku, kemudian di dalam rumah karena dalam keadaan sepi, kemudian dilakukanlah persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana dalam persetubuhan tersebut ada ancaman terhadap anak korban tersebut. Hasil pemeriksaan kami memang sudah dilakukan sudah beberapa kali. Informasinya korban hamil juga, Bang, betul? Hasil pemeriksaan untuk sementara memang anak tersebut atau anak korban saat ini dalam mengandung. Untuk anak korban masih sekolah kelas 6 SD. Untuk pelaku sendiri kita ancam dengan kita terapkan dengan pasal 473 dan atau 415 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, saat ini korban berada dalam penanganan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Garut. Pendampingan dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban, termasuk penanganan atas kehamilan yang dialaminya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pelaku pencurian bersenjata api beraksi di salah satu toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pencuri berhasil ditangkap pemilik toko sembako, sementara dua lainnya melarikan diri setelah sempat melepaskan tembakan. Warga di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pencurian dari dalam toko sembako Jumat 24 April 2026 dini hari. Pelaku berinisial KM ini tidak berdaya dan babak belur setelah dihajar warga yang geram dengan aksi pencurian yang dilakukannya. Sejumlah anggota unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari informasi di lokasi. Sebelumnya, komplotan pencuri yang berjumlah 3 orang mengendarai mobil yang berada di depan toko kelontong di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang pencuri masuk ke dalam toko dengan mencungkil engsel pintu pagar. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, satu pelaku menggeledah isi laci dan satu pelaku mengawasi keadaan di dalam toko, sedangkan pelaku lainnya berada di dalam mobil. Namun, aksi para pelaku ini gagal setelah pemilik toko sembako memergoki kedua pelaku dan berteriak. Seorang pelaku berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri usai melepaskan tembakan saat dikejar warga. Rampok itu semalam. Semalam kan saya kan belum tidur jam 2-an. Nah, saya mau ke kamar mandi. Posisi saya tuh di situ. Saya otomatis lihat ke kiri. Keadaan masih aman. Gerbang nggak ada yang kebuka. Juga nggak ada orang juga. Terus saya ke kamar mandi mau minum. Saya lihat ke di sini nih. Kayak ada orang
Saya jelasin, saya ke samperin, gerak-gerak, terus saya kejar, beneran orang bang itu. Ada 2 orang, yang satu yang ngamanin di sini, yang satu jalanin aksinya. Nah, yang satu ya udah lari ke depan, yang satu saya amanin. Terus ada 3 orang, yang satu ya bawa mobil situ. Jadi 3 orang itu komplotannya. Satu yang ngamanin dapat 1 doang, yang 2-nya udah kabur. Kan dia pelaku itu 3 orang bang ya? 3 orang. Iya. Tembakannya ya? Nah, maksudnya pelaku sempat menodongkan senjatanya atau? Itu aku cuma denger doang itu. Soalnya pas udah ngamanin 1 orang itu kacamata udah kepental, jadi buram semua. Jadi cuma fokus ke 1 orang itu aja. Dengar suaranya dengar. Ada suara. 2 orang itu. Berapa kali dengar suaranya? Sekali. Sekali. 2 kali. Habis itu pelaku langsung kabur, cuma 1 masih ada yang ketinggal. 1 ya udah diamanin itu. 1 2 orangnya udah kabur. Tadi salah satu pelaku itu langsung diamuk massa ya? Iya. 1 orang itu udah diamuk massa itu. Yang Mas lihat itu pelaku itu dia mengalami luka di bagian mana tuh? Muka sama badan. Muka sama badan. Cuma pas Mas lihat terakhir itu apa meninggal apa gimana Mas? Belum meninggal itu. Belum ya? Masih ya Oke. Siap. Saat ini, pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara 2 rekan pelaku yang kabur dari kejaran warga diburu pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelajar sekolah menengah pertama dikabarkan hilang dan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis 23 April 2026 siang. Keduanya terbawa kuatnya arus bawah sungai saat berenang bersama 4 orang rekannya. Suasana duka menyelimuti keluarga Adit, pelajar sekolah menengah pertama yang dikabarkan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pada Kamis 23 April 2026 siang. Keluarga berharap cemas jenazah pelajar asal desa Paku Sambing, Kecamatan Babakan ini bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Bahkan Sani, sang ibu dan beberapa kerabatnya rela menginap di lokasi usai mendapat kabar anaknya hilang terbawa arus. Peristiwa tenggelamnya Adit diketahui saat korban bersama 3 rekannya bermain air di pinggiran Sungai Cisanggarung selepas pulang sekolah. Namun, Adit bersama 1 korban lainnya, yaitu Hakim, yang berenang ke tengah mendadak hilang dan tenggelam tersapu arus. Kedua rekan korban yang berada di pinggir kemudian panik dan melaporkan 2 rekannya hilang tenggelam. Ya, pulang sekolah dan izin ke orang tua mau main, Pak. Nggak taunya mandi di sini. Iya, nggak taunya main. Berarti awalnya itu 1 orang yang ke tengah itu ya? Iya, awalnya 1 orang yang ke tengah, terus yang satunya mau nolongin, cuma ikut tenggelam. Berarti 2 orang ya Pak ya? Itu warga Paku Sambing semua berarti Pak? Bukan. Warga Paku Sambing 1, warga Kutubulia 1. Semuanya kecamatan Babakan 1 kecamatan. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Tagana, serta TNI dan Polri melakukan penyisiran di sekitar titik korban pertama kali dikabarkan tenggelam. Dengan mengandalkan 2 perahu karet dan tim penyelam, petugas menyisir area dasar yang memiliki kedalaman 6,5 meter. Petugas juga menyebar beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan di aliran Sungai Cisanggarung yang memiliki lebar hampir 30 meter. Caranya diperluas atau bagaimana Bang? Untuk sementara masih di titik yang sama dulu, adakan penyelaman dan arus atas dulu. Belum ada memperluasan ke mana untuk hari ini. Yang ada kendala nggak untuk proses pencarian sendiri? Nggak ada. Kendalanya secara perlengkapan tidak ada, tapi membutuhkan waktu saja karena sudah dianalisa bahwa ada beberapa batu-batuan dan pipa ya yang kemungkinan harus disisir kembali. 2 korban berarti Bang ya? 2 korban. Hingga Kamis 23 April 2026 siang, proses pencairan yang dilakukan di radius 300 meter dari titik kejadian belum membuahkan hasil. Arus bawah yang sangat kuat diperparah banyaknya bebatuan hingga kayu dan pipa mempersulit proses pencarian 2 pelajar yang tenggelam. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, peristiwa orang tenggelam di sungai kerap terjadi dan biasanya korban hilang dan tenggelam akibat terbawa arus deras sungai. Untuk menghindari bahaya tenggelam saat berenang di sungai, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, cek kedalaman dan juga cek cuaca sekitar lokasi berenang. Jika terlalu dalam dan juga cuaca dalam keadaan mendung, pertimbangkan kembali untuk berenang. Dan tips yang kedua, masuklah dengan cara perlahan dari tepi sungai atau jangan melompat dari batu yang tinggi untuk menghindari benturan di dalam air. Dan tips yang ketiga, pemirsa, ikuti arus sungai dan berenang miring 45 derajat ke arah tepi jika terbawa arus saat berenang. Serta tips yang keempat, gunakan selalu pelampung jika belum mahir berenang. Dan kelima, segera naik dari sungai dan jangan panik jika merasa mulai kelelahan. Pemirsa, demikian tips agar tidak tenggelam saat berenang di sungai. Ingat, kewaspadaan dan juga ketenangan adalah kunci selamat dari berenang di sungai. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.